Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Siti Arsati Bilbina, Femi Nurul Ahsana, Siti Nur Aisyah Salsabila, Nur Firkatun Najiyah, dan saya sendiri Ahmad Muslim Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan SPK untuk Diagnosa Awal Penyakit Diabetes di RS Muhammadiyah Unismu Makassar, yang penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk yang pertama adalah pengenalan studi kasus penerapan sistem penunjang keputusan atau SPK di Rumah Sakit Muhammadiyah Unismu Makassar. Jadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Unismu Makassar ini menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal diagnosa awal penyakit diabetes. Jumlah pasiennya juga terus bertambah, sementara tenaga medis yang tersedia itu cukup terbatas. Hal ini membuat proses diagnosa secara manual jadi cukup lambat, kurang konsisten, dan tentunya saja beresiko terjadi kesalahan. Untuk menjawab tantangan ini, kami mengembangkan sebuah sistem penunjang keputusan atau SPK. Sistem ini dirancang untuk membantu dokter menganalisis data medis pasien seperti kadar gula darah, tekanan darah, usia, berat badan, dan juga riwayat keluarganya. Dengan SPK ini, kami juga bisa mendapatkan rekomendasi awal resiko diabetes secara lebih cepat dan juga objektif. Hasilnya nanti dokter bisa mengambil keputusan dengan lebih akurat dan proses pelayanan pasien pun jadi lebih efisien dan juga berkualitas. Selanjutnya yaitu ada proses desain dan pengembangan sistem penunjang keputusan. Di sini untuk diagnosa awal diabetes dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan rumah sakitnya, terutama untuk dokter umum dan perawat, terhadap sistem yang dapat membantu kita untuk mendiagnosis diabetes secara cepat juga akurat. Juga ada mengumpulkan data gejala, rekam medis pasien, juga kriteria diagnosa diabetes dari sumber medis yang terpercaya. Juga menentukan indikator medis utama seperti ada kadar gula darah, tekanan darah, indeks massa tubuh atau IMT, usia dan riwayat keluarganya. Yang kedua ada perancangan sistem. Di sini kami perancangan sistemnya itu mendesain arsitektur sistem SPK. Dia meliputi antarmuka pengguna atau user interface. Ada juga basis data pasien dan modul pengambilan keputusan. Lalu ditentukan metode pengambilan keputusan, misalnya menggunakan metode simple additive weighting atau SAW, atau bisa juga decision tree untuk menilai risiko diabetes. Dia berdasarkan data pasien lalu menyusun skenario alur kerjanya penggunaan sistem oleh tenaga medis. Yang ketiga ada pengembangan sistemnya. Di sini membangun sistem berbasis web atau desktop dengan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Python atau PHP. Juga database seperti MySQL. Implementasi algoritmanya, pengambilan keputusan yang menghitung skor risiko diabetes, dia berdasarkan kriteria medisnya. Lalu ada juga menyediakan fitur input data pasien, ada pemrosesan keputusan dan tampilan hasil rekomendasi. Yang keempat yaitu pengujian sistemnya. Jadi di sini melakukan uji coba sistem. Dia menggunakan data medis sampel untuk memastikan akurasi dan kestabilan sistemnya. Lalu menguji validitas. Setelah memastikan akurasi tadi, menguji validitas rekomendasi dengan dibandingkan hasil sistem penunjang keputusannya dari diagnosa dokter. Lalu yang terakhir ada implementasi. Di sini sistem mulai digunakan oleh tenaga medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar sebagai alat bantu diagnosa awalnya. Jadi tenaga medis ini diberikan pelatihan cara menggunakan sistemnya. Lalu yang terakhir evaluasi. Di sini dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kekurangan sistem dia berdasarkan masukan penggunanya. Baik, selanjutnya yaitu ada
studi kelayakan dan teknologi yang digunakan. Yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu kelayakan. Nah, faktor kelayakan yang dipertimbangkan ini yang pertama yaitu ada teknis. Yang dimana teknis ini yang berupa infrastruktur dari infrastruktur IT dari rumah sakit yang memadai, staf yang sudah familiar dengan sistem kesehatan digital. Nah, maksudnya infrastruktur TI yang cukup seperti ada komputer, jaringan lokal dan internet, dan tenaga medis dan staf rumah sakitnya juga sudah terbiasa menggunakan sistem informasi yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Nah, yang kedua, kelayakan ekonomi. Nah, maksud dari kelayakan ekonomi ini yang bisa kita pertimbangkan yaitu dengan gunakan teknologi open source yang untuk hemat biaya dengan manfaat yang jangka panjang. Maksudnya pengembangan SPK ini dilakukan untuk menggunakan teknologi yang open source, yang dimana dia juga menghemat biaya, yang dimana biaya pengembangannya yang lebih kecil dengan uh, dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang seperti efisiensi diagnosa dan peningkatan kualitas layanannya. Yang ketiga ada operasional atau kelayakan operasionalnya. Untuk kelayakan operasionalnya sendiri, kita bisa menggunakan sistem yang mudah digunakan tanpa mengganggu kerja tenaga medis. Maksudnya, kita menggunakan sistem yang mudah digunakan oleh pegawai atau tenaga medis di rumah sakit tersebut, bahkan yang tidak memiliki latar belakang IT atau yang tidak terlalu mahir atau paham akan IT. Yang kedua yaitu waktu, di mana waktu ini merupakan pengembangan dan pelatihan singkat yang bisa selesai dalam 1 atau 2 bulan. Di mana proyek SPK yang dapat dikembangkan dalam waktu singkat, tidak berlama-lama, di mana rentang waktunya itu hanya 1 atau sampai paling lama itu 2 bulan, yang dimana dapat diimplementasikan secara bertahap. Nah, untuk teknologi apa saja yang digunakan? Teknologi untuk sistemnya kita bisa menggunakan ada namanya bahasa Python atau PHP atau menggunakan Laravel. Yang kedua, kita bisa menggunakan database-nya atau basis datanya, kita pakai MySQL atau PostgreSQL. Nah, untuk metode SPK-nya sendiri, mungkin kita pakai implementasi algoritma SAW atau Simple Additive Weighting atau Decision Tree. Untuk front end-nya sendiri, kita pakai HTML atau CSS JavaScript. Kita pakai Bootstrap saja untuk lebih memudahkan. Nah, yang kelima ada hosting. Kita pakai server lokal dari rumah sakit yang murah, yang tidak mahal agar dalam pengembangannya juga bisa dijangkau. Yang terakhir ya ada keamanan, di mana keamanan autentikasi pengguna dan enkripsi data pasien, yang dimana keamanan sistemnya dapat terjaga dengan baik dari data-data pasien, data-data staf rumah sakitnya, yang dilengkapi dengan autentikasi atau enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Baik, adapun kesimpulan dan rekomendasi dari studi kasus yang kami ambil, yang di mana data mining merupakan alat yang sangat potensial dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, dalam studi kasus ini, kita melihat bagaimana algoritma klasifikasi mampu memprediksi risiko diabetes dengan cukup akurat. Pengguna data mining dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, mendukung diagnosa yang lebih cepat, serta dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data. Namun, keberhasilannya itu sangat bergantung pada kualitas data dan kemampuan tenaga medis dalam memberikan sebuah hasil.
Nah, adapun rekomendasi dari kami yang di mana rumah sakit dan pusat layanan kesehatan sebaiknya mulai mengintegrasikan sistem data mining dengan sistem rekam medis elektronik yang sudah ada. Perlu dilakukan pelatihan dan edukasi kepada tenaga kesehatan agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan hasil analitik secara efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.